Di atas langit 1000 besar dunia, sinar cahaya kehancuran yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun satu demi satu, menghancurkan segala sesuatu di dunia ini seperti kiamat. Hei, itu benar-benar tidak berhasil. Jadi aku mengumpulkan kekuatan semua makhluk di seluruh dunia 1000 besar, dan mencoba masuk ke dalam formasi matahari hitam dan putih yang terik untuk membunuh pemimpin di luar dunia. Setelah waktu yang lama, Raja Naga Emas juga berbicara tanpa daya. Jelas, ini adalah langkah yang tidak berdaya, tetapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tidak ada gunanya. Pemimpin dunia luar sekarang dalam formasi matahari hitam dan putih yang terik, dan kekokohan formasi itu, saya khawatir hanya pemimpin Xiao yang dapat memiliki kesempatan untuk memecahkan. Tapi sekarang pemimpin Xiao. Ketika disebutkan oleh Raja Naga Emas, King Yuan juga menggelengkan kepalanya sedikit, dan ketika dia mengatakan ini, dia tutup mulut. Tapi kita tidak bisa hanya duduk di sana, tidak melakukan apa-apa. Rumah ada di belakangku. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak ingin meninggalkan rumahku. Pada saat ini, selalu ada sesuatu yang harus dilakukan. Dalam sekejap, situasi dan suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi aneh. Bencana ada di depan, tetapi kekuatan mengumpulkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga tidak berdaya, dan mereka menemukan perasaan ketidakberdayaan yang tulus, yang membuat mereka merasa menyalahkan diri sendiri di dalam hati mereka. Yun, kakak Yun Qi tahu. Pergi ke dia jika kamu ingin tahu. Rahasia semacam ini, dia hanya bisa memberitahu Xiao Yan kamu sendiri. Setelah beberapa saat, seorang gadis dengan wajah berdaging tiba-tiba berdiri di antara kerumunan, dan kemudian sepertinya ada beberapa rahasia yang tak terkatakan di matanya yang jernih dan indah. Yun Qi, apa yang dia tahu? Setelah pembukaan Yuan Yan, apalagi Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik di seluruh aula semua bingung dan menoleh untuk menatap Yuan Yan. Sekarang bencana dari 1000 dunia besar ada di depan, bahkan puncak reinkarnasi dan dewa mereka tidak berdaya. Apa yang Yun Qi, seorang gadis yang layak untuk reinkarnasi dan jiwa para dewa, ketahui? Di mana dia sekarang? Saya tidak tahu apakah itu keputusan yang membakar di dalam tubuh, atau ada kekuatan tak terlihat di kuil yang menarik Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan bahkan tidak meragukan kata-kata Yuan Yan, dan bertanya langsung. Di gunung belakang wilayah api tak berujung. Setelah Yuan Yan selesai berbicara, dia juga pergi dari sini dengan putus asa. Kata-kata ini secara alami dijelaskan oleh Yun Qi. Dan Yun Qi juga diam-diam mengalir ke gunung belakang wilayah api tak berujung ketika Xiao Yan dan yang lainnya membawa 1000 besar tentara sekutu untuk menyerang alam Buddha, tidak tahu apa yang mereka lakukan dan pergi. Ini, melihat bagaimana Xiao Yan dan Yuan Yan bernyanyi dengan harmonis, Raja Suci dan yang lainnya juga bingung. Senior Saint King, Senior Xiao Tianming, dan semua pembangkit tenaga listrik, Endless Flame Alliance akan mengandalkanmu, cobalah untuk mengulur waktu untukku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga meninggalkan aula dalam sekejap, dan kemudian menuju ke gunung belakang wilayah api tak berujung. Pemimpin Xiao apakah ini? Melihat penampilan berapi-api Xiao Yan, semua pembangkit tenaga listrik sedikit terkejut, tampaknya tidak mengetahui rahasianya. Kami percaya padanya. Keempat nyonya itu mengangguk dan tersenyum, lalu mengikuti kerumunan di aula, bersiap untuk menyerang matahari hitam dan putih yang terik. Matahari hitam dan putih yang terik jauh di alam Buddha, dan sekarang alam Buddha seperti neraka Shenluo. Satu demi satu analisis terperinci terus mengalir di aula. Semuanya, ayo lakukan. Setelah San mengkonfirmasi penyebaran pertempuran, murid dari banyak pria kuat juga mulai berkedip dengan tatapan panas dan gila. Dunia ini masih harus dijaga oleh mereka. Oh, semoga tidak sampai ke titik itu. Raja Suci memandang orang-orang yang hiruk-pikuk dan gila di aula, dan hatinya juga tergerak. Jika dia mengumpulkan semua kekuatan kerumunan untuk menyerang dewa perang, begitu dia kalah, dunia ini akan sepenuhnya berada di kantong pemimpin dunia luar. Pada saat itu, kehidupan akan hancur. Haha, aku sudah lama ingin menunjukkan kepada orang-orang di dunia teknik tertinggi Raja Menelan jiwaku, kengerian teknik menelan. Hei, Raja Roh Menelan, monsterku di dunia iblis tidak kalah denganmu. Kekuatan tenaga penjualan intelijen luar angkasa kami tidak boleh diremehkan. Petik 2. Dalam sekejap, di seluruh wilayah api yang tak berujung, pembangkit tenaga listrik berkumpul,
dan keinginan kuat yang tak tergoyahkan yang tak terhitung jumlahnya perlahan bangkit, dan meledakkan sinar kehancuran di atas langit tanpa rasa takut. Serangan itu mengguncang dunia, mengesankan. Bang! Di seluruh dunia, orang-orang kuat dengan kekuatan menakutkan telah bangkit dari tanah aliansi api tak berujung, dan kemudian mereka terus melawan, melemahkan paksaan sinar cahaya jahat itu. Meskipun tindakan seperti itu tidak banyak berpengaruh, mereka adalah, hari ini, cara paling efektif bagi semua orang untuk bertarung melawan pemimpin di luar wilayah. Adapun ribuan makhluk hidup yang tinggal di aliansi api tak berujung dan tempat perlindungan yang tak terhitung jumlahnya di bawah aliansi api tak berujung, mereka semua tergerak untuk melihat pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di langit. Itu telah lama berubah menjadi perut pemimpin di luar wilayah. Di alam Buddhis, di formasi matahari hitam dan putih yang terik. Sekarang matahari hitam dan putih yang terik telah sepenuhnya berevolusi menjadi hitam pekat, kekuatan Tian Yuanzi, pusat dunia manusia, juga diambang kehancuran. Seluruh tubuh dalam formasi ilahi sangat gelap dan redup, dan raungan menusuk hati yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di dalamnya, dan seluruh dunia tampak sangat jahat dan jahat. Di tengah formasi desen, ada altar besar dengan luas puluhan ribu dalam kegelapan total. Altar dikelilingi oleh tiang berbintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya ada beberapa ki asal hitam samar di tiang itu, dan garis-garis jahat yang membuat hati seseorang menyebar menakutkan di atasnya, memicu seluruh altar. Tidak ada uang untuk membaca novel. Kirimi Anda uang tunai atau koin untuk waktu terbatas selama 1 hari. Ikuti akun resmi, Book Friends Basecamp, untuk mendapatkannya secara gratis. Pada saat ini, di platform tinggi tengah altar, sesosok berdiri dengan tenang di sini, lengan rampingnya terus berputar, dan jejak cahaya jahat yang berkedip merah terus jatuh dari tangannya dan kemudian katalisis sedikit demi sedikit, berasal dari sumber gas jahat di atas blok kristal itu. Susu, aku tidak bisa memikirkan semua makhluk dari ras jahat di luar wilayah, yang benar-benar diubah oleh kekuatan sumbermu. Di kelompok cahaya putih di samping, ada suara yang sangat samar, dan bahkan sedikit takut untuk menghindari pemimpin dunia luar. Tapi sekarang dia, selain asalnya sendiri, tidak memiliki kekuatan lain, seperti tangan tanpa kekuatan. Seorang wanita lemah dengan kekuatan ayam hanya bisa menunggu kematian. Tian Yuanzi, sekarang kamu hanyalah media bagiku untuk melangkah ke dosen. Mengapa kamu harus tahu tentang hal-hal ini? Karena kamu dan aku dibagi menjadi dua, aku telah merencanakan untuk selamanya, hanya untuk perintah Dewa Pertempuran. Gerakan telapak kepala ekstrateritorial tidak berhenti, tetapi ada fluktuasi yang dalam di matanya, dan bahkan ada kegilaan yang langka dalam kata-kata dan perbuatannya. Alam 4 dewa, semua kekuatan ras jahat di luar alam, ditambah kekuatan hampir 40% dari makhluk hidup di dunia 1000 besar, ia memiliki kualifikasi untuk menyerang para dewa yang bertarung. Namun, bukankah begitu mudah untuk melangkah ke level Dewa Pertempuran? Menghadapi postur pemimpin dunia luar yang tak terjangkau, Tian Yuanzi yang lemah juga mengeluarkan suara sarkastik. Ya, tidak mudah untuk masuk ke peringkat Dewa Pertempuran, tapi kamu sepertinya sudah lupa. Hubungan antara kamu dan aku, jadi. Kembalilah, sumber langit. Sumber langit, sumber bumi. Kumpulkan, gabungkan. Api suci pertama yang mengguncang zaman kuno dan modern juga akan muncul. Di altar formasi ilahi Yuyu, cahaya surgawi surga dan bumi yang tak berujung telah berevolusi, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa kekosongan di sekitar altar sebenarnya memiliki sedikit depresi pada saat ini, dan tampaknya beberapa aura mencurigakan mengalir ke dalamnya. Pertempuran asli surga dan bumi antara dunia dakian dan ras jahat asing seharusnya telah berakhir sepenuhnya karena jatuhnya Kaisar Sage Iblis Surgawi, tetapi dengan munculnya pemimpin dunia, pertempuran yang menentukan antara langit dan bumi belum berakhir, dan kemudian rencana abadi pemimpin dunia telah menyebabkan seluruh dunia. Krisis di antara mereka membuat banyak orang kuat merasa lebih putus asa. Karena sekarang, di atas langit tak berujung dari dunia 1000 besar, tidak hanya ada sinar kejahatan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar hingga ekstrim, bahkan ada fluktuasi mengerikan yang melampaui dunia ini, terus-menerus meluap. Pemimpin hari ini di luar dunia sedang menyerang Dewa Pertempuran dalam formasi Dewa Matahari hitam dan putih yang terik. Dengan tingkat ketamakan dan kebencian terhadap 1000 dunia yang agung, tampaknya adalah mungkin untuk benar-benar mematahkan belenggu kapan saja dan datang ke dunia dalam bentuk rumah dewa.
Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghentikan langkah yang terakhir, dan itu mungkin akan menjadi bencana yang nyata. Banyak pasukan koalisi yang berafiliasi di Endless Flame Alliance juga perlahan-lahan dievakuasi dari area kebakaran yang tak berujung, dan kembali ke tanah air mereka, karena hingga sekarang, kecuali untuk pembangkit tenaga puncak itu, pembangkit tenaga listrik biasa hampir tidak dapat melakukan apa-apa. Saat terakhir, mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah air mereka dengan mudah. Di Endless Flame Alliance, pembangkit tenaga puncak itu masih terus meluncurkan serangan mengerikan ke langit, meskipun efek yang bisa mereka mainkan minimal. Untuk sementara waktu, dengan tersebarnya berita mengejutkan seperti itu, makhluk langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya juga menatap langit yang tak berujung dengan susah payah, dan samar-samar bisa melihat sosok menakutkan yang hampir tak terkalahkan di bawah sinar matahari iblis gelap yang besar, sedikit demi sedikit, dan setelah yang terakhir berhasil menyerang Dewa Perang, semua rintangan dan perlawanan tampaknya menjadi sangat konyol. Setelah Xiao Yan meninggalkan markas wilayah api tak berujung, dia juga diam-diam memasuki perbukitan di belakang wilayah api tak berujung, mencari apa yang dikatakan Yuan Yan. Wanita yang mengetahui lokasi surga hilang, Yun Qi. Secara alami, gunung-gunung ini dengan hati-hati didirikan oleh wilayah api tak berujung. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat tinggal bagi makhluk hidup wilayah api tak berujung seperti klan Medusa di belakang Cailin. Skalanya sangat besar dan cemerlang. Di antara pegunungan, monster melonjak, dan ketika Xiao Yan masuk, monster yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memiliki hati ke hati, berbaris satu sama lain sebagai tim panjang naga, membimbing arah Xiao Yan jelas, langkah Yun Qi masuk telah membuat mereka berbau apa. Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan untuk sementara waktu, ketika dia mencium aroma segar dan halus yang memancar dari depan, lalu menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya di bawah pohon raksasa di langit. Saya melihat bahwa pihak lain mengenakan pakaian hijau, 3.000 sutra hijau berkibar tertiup angin, ada cahaya dan keindahan yang tak terlukiskan pada seluruh orang, dan temperamennya seperti makhluk abadi yang diasingkan. Anda datang. Yun Qi tampaknya telah berdiri di bawah pohon kuno di langit, ketika dia melihat perubahan napas di kejauhan, senyum tipis muncul di wajahnya yang tenang, seolah-olah dia mengharapkannya. Apa kabarmu? Melihat sikap Yun Qi, hati Xiao Yan juga sangat tersentuh. Yun Qi hari ini tampaknya berbeda dari periode apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Napas tak terlihat. Sebenarnya, aku sangat penasaran. Saat pertama kali melihatmu di dunia hantu, aku mendapat ilusi yang sangat aneh. Sekarang aku memikirkannya, sepertinya saat kita bertemu, semuanya hancur. Kamu datang kepadaku, mungkin untuk mengetahui lokasi Paradise Lost. Yun Qi tidak menjawab Xiao Yan secara langsung, tetapi berkata pada dirinya sendiri. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yan tidak menyela Yun Qi dengan gegabah, tetapi seperti pendengar yang meditatif, terus-menerus mendengarkan apa yang dikatakan Yun Qi. Lokasi Paradise Lost. Dapat dikatakan bahwa itu jauh dari Cakrawala. Karena hanya aku yang bisa membimbingmu ke Paradise Lost. Setelah beberapa saat, warna puas yang langka muncul di wajah cantik Yun Qi. Lokasi Paradise Lost. Saat Yun Qi menyebutkan informasi penting seperti itu, pikiran Xiao Yan juga terkejut. Ayo kita lakukan. Bunuh aku, gunakan darahku untuk mengorbankan formasi kuno di sekitar pohon kuno, dan kamu dapat menuju ke lokasi Paradise Lost. Kalau tidak, jika kamu ragu-ragu, begitu pemimpin di luar dunia berhasil, itu akan terlambat. Saat berbicara, tangan Giok Yun Qi tiba-tiba memiliki belati alami. Belati memancarkan cahaya, dan tampaknya mengandung semacam kekuatan mengerikan yang menembus langit dan bumi, tetapi aneh bahwa ketika Yun Qi mengucapkan kata-kata ini, tidak ada jejak ketakutan di mata indah yang terakhir, tetapi ada rasa lega dan bangga yang mendalam. Aku adalah penguasa dari aliansi api tak berujung. Aku harus melindungi bagian dari langit dan bumi ini. Kapan giliranmu untuk menjadi seperti gadis kecilmu? Apa sebenarnya yang ada di tubuhmu? Xiao Yan mengguncang belati ke tanah, dan kemudian bertanya. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan di alam para dewa, sungguh luar biasa bahwa dia tidak bisa sepenuhnya merasakan kekuatan di tubuh Yun Qi. Membunuhku adalah pilihan terbaik. Dunia ini indah, dan aku tidak ingin melihatnya hancur di tangan pemimpin dunia luar. Adapun benda di tubuhku, aku tidak tahu jujur.
Satu-satunya kepastian adalah itu ada hubungannya dengan Battle God atau Paradise Lost. Selama aku bisa mendesaknya, aku bisa menemukan lokasi Paradise Lost. Melihat penampilan Xiao Yan yang tidak bergerak, Yun Qi hanya bisa menggigit gigi peraknya dengan ringan, dan kemudian berkata dengan mendesak. Untuk sementara aku akan meminjamkanmu semua kekuatanku untuk membantumu mengendalikan kekuatan itu sepenuhnya, bagaimana dengan itu? Setelah ragu-ragu sejenak, ekspresi Xiao Yan juga serius. Kalau begitu, kamu akan mati. Ekspresi Yun Qi sedikit lamban, dan setelah beberapa saat, dia cemberut dan berkata. Jenis kekuatan di tubuhnya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat bergerak kecuali dirinya sendiri. Pria itu akan mati secara alami, jika kamu bisa melindungi temanku itu akan sepadan. Tampaknya merasakan kekhawatiran batin Yun Qi, Xiao Yan tersenyum tulus. Teman, penjaga. Desahan samar bergema melalui gunung belakang, dan ada rasa lega yang kuat di mata indah Yun Qi. Kemudian dia mengambil belati di tanah dan perlahan-lahan menusukkannya ke lengannya, darah merah cerah perlahan menetes ke lengannya, dan kemudian seluruh tubuh pohon yang menjulang itu benar-benar bergoyang dengan semburan gelombang cahaya energi yang hebat, seolah-olah ada beberapa hal kuno yang suci yang belum pernah terlihat, dan datang dari jauh. Anda, Xiao Yan terdiam. Aku menekan semua kekuatanku ke istana spiritual di dalam tubuhku dan melepaskan benda itu. Selebihnya terserah padamu. Setelah berbicara, seluruh tubuh Yun Qi lumpuh, dan dia dengan cepat jatuh ke tanah. Untungnya, Xiao Yan mendukung yang terakhir tepat waktu. Orang di lengannya halus dan menyenangkan, dengan napas samar seperti orang mati yang hidup. Melihat penampilan ini, hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Pada saat dunia dalam bahaya, seorang wanita benar-benar perlu mengorbankan dirinya seperti ini, sayangnya. Yuan, kakak Yuan Tian, apakah itu kamu? Dan saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan sedang memikirkan banyak hal, orang di lengannya perlahan membuka matanya yang indah, dan kemudian suara gembira terdengar seperti seumur hidup. Suara ini tampaknya telah merentang waktu dan ruang tanpa akhir. Pada saat ini, medan perang kuno, termasuk keberadaan misterius yang telah bepergian di dunia besar dan ras jahat di luar dunia, sekarang juga membawa semua kekuatan, tertidur di altar matahari hitam dan putih yang terik, dan menonton, peringkat dewa yang menyerang dengan perhatian penuh pemimpin di luar dunia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi pengawasan di wilayah api tak berujung dan tempat-tempat lain diabaikan olehnya. Saudara Yuan Tian, apakah kamu tidak ingat aku? Mata indah orang di lengannya menyusut erat dan menatap Xiao Yan, dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, dan dia berbicara dengan semacam kelembutan dan kemanisan yang sangat membuat ketagihan, dengan mata berair. Ada banyak air mata berkilau. Perasaan itu, seolah-olah setelah bertahun-tahun, gadis itu diam-diam bersukacita ketika dia melihat kekasihnya lagi, tetapi kekasih di depannya telah melupakan segalanya tentang dia, sehingga melahirkan kekhawatiran dan kesedihan. Melihat ekspresi abnormal Yun Qi di depannya, Xiao Yan merasa sedikit aneh, jadi dia hanya bisa mengerutkan kening dan terus menonton yang terakhir. Tampaknya dari saat Nan menduduki tubuh Yun Qi, kedalaman tubuh Xiao Yan terbakar dengan tekad, dan bahkan Four Spirit Bats, Flame God Cauldron dan banyak benda ilahi lainnya memancarkan jejak panas. Aku Nan. Yun Qi segera berdiri, lalu lengan rampingnya melingkari leher Xiao Yan, dan seluruh tubuhnya tergantung di tubuh Xiao Yan. Agak kesal. Nan, merasakan nada dan ekspresi Yun Qi yang sama sekali berbeda dalam pelukannya, Xiao Yan juga bingung. Meskipun dia bertarung dengan sengit di dunia Buddhis sebelumnya, ketika dia melakukan Dharma, kekuatan kuil di tubuhnya bekerja sama, dengan 4 manik-manik roh di tubuhnya sepertinya saya telah melihat banyak gambar memori yang samar-samar, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang Nan. Ini, dan dengan tindakan Yun Qi, 4 gundik yang diam-diam mengikuti Xiao Yan di kejauhan melihat adegan ini, dan kemarahan tipis menggenang di hati mereka. Tunggu dan lihat, aura pada wanita ini tampaknya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, Kailin juga mengerutkan matanya, tetapi dengan kekuatan 10 warna langit menelan piton di tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan beberapa kelainan di tubuh Yun Qi. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ada sangat sedikit orang yang memiliki 2 jiwa yang sama sekali berbeda di dalam tubuh mereka. Satu adalah jiwa bawaan, dan jiwa lainnya agak ilusi. Setelah beberapa saat, Yun mengerjap sedikit,
seolah mengingat beberapa berita penting yang sulit diketahui orang biasa. Bagaimana bisa satu orang memiliki dua jiwa dalam satu tubuh? Saat Cailin dan Yunyun berbicara satu demi satu, Mu Yingying dan Suner berseru. Jelas, situasi ini telah melampaui pemahaman mereka. Seperti yang kita semua tahu, seseorang secara alami hanya memiliki satu jiwa di tubuhnya. Jika dia memiliki dua jiwa, itu pasti akan mengarah pada situasi kanibalisme. Mirip dengan Xiao Yan dan Yao Lao pada saat itu jarang. Tapi sekarang Yun Qi sepertinya tidak seperti Xiao Fire seperti itu. Menurut ingatan menelan piton, untuk menghindari kejaran musuh atau karena alasan lain, beberapa orang luar biasa di zaman kuno sering menghancurkan tubuh orang-orang penting di sekitar mereka, mempertahankan jejak asal jiwa mereka, dan secara paksa disuntikkan, mereka menjadi orang kuat lainnya. Di dalam tubuh, ada lapisan perak. Namun, metode ini berbeda dari situasi Xiao Yan dan Yao Lao di masa lalu. Karena sinar jiwa itu, jika tidak ditarik dan dipanggil, tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul sepanjang hidupnya. Dalam situasi saat ini, saya khawatir Xiao Yan memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik lawan, sehingga jiwa lawan dapat dibangunkan dan menempati tubuh Yun Qi untuk waktu yang singkat. Mata indah Yun Yun terus-menerus menyapu tubuh halus Yun Qi, dan setelah beberapa saat, katanya, informasi ini secara alami dipelajari dari Dewa Langit dan Bumi seperti Hua Sen Yin. Di samping pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, aroma samar terpancar dari tubuh Yun Qi. Aroma anggrek kuno membuat orang merasa tenang dan tenang, dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Bintik-bintik beracun yang ganas di mata iblis sedikit bergetar. Saudara Yuan Tian, setelah bergumam 3 kali, Xiao Yan sepertinya tidak mengingat beberapa kenangan tentang Nan Nan, jadi gadis itu berdiri dan membelakangi Xiao Yan, memancarkan kemarahan yang mengejutkan di sekujur tubuhnya, dia tampak seperti penampilan gadis kecil. Batuk, aku bukan Yuan Tian. Xiao Yan juga merasakan kesemutan di kulit kepalanya, dan sekarang 1000 bencana sudah dekat, dia jelas ada di sini untuk menemukan lokasi Paradise Lost, tetapi siapa yang ingin membuatnya terlihat seperti ini? Namun, meskipun Xiao Yan tidak berdaya, dia masih menahan pikiran lain di benaknya dan memperhatikan Yun Qi dengan hati-hati. Aku tidak peduli. Kamu adalah saudara Yuan Tian, kali ini, jangan berpikir untuk meninggalkanku sendirian. Ekspresi Yun Qi tenang, dan kemudian lengan rampingnya dipeluk, dan tidak ada kata-katanya yang kurang marah. Ya, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku tentang masa laluku? Melihat wanita yang gigih seperti itu, Xiao Yan juga dengan tajam menangkap sesuatu dan tersenyum manis. Saudara Yuan Tian, apakah kamu lupa apa yang terjadi saat itu? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Saat berbicara, Yun Qi juga menjadi patuh dalam sekejap, dan kemudian bersandar langsung pada tubuh Xiao Yan, perlahan menceritakan beberapa perbuatan kuno yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Perbuatan itu, jika bukan dari mulut Nanan, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang dapat mengetahuinya. Saya, saudara Yuan Tian, dan pria menyebalkan itu, kami bertiga telah tinggal di surga. Yun Qi berbicara dengan fasih, dan seluruh sikapnya tidak terlihat seperti manusia biasa tetapi lebih seperti semacam makhluk surga dan bumi. Sepertinya aku punya kesan, bahwa Sanadu adalah surga yang hilang di dunia, kan? Xiao Yan mengangguk, dan kemudian beberapa nyala api mulai muncul dari pupil matanya. Ya, senyum menawan berangsur-angsur muncul di wajah Yun Qi. Jelas, dia tahu banyak tentang Paradise Lost dan Great Thousand World. Tapi pria jahat itu, siapa itu? Xiao Yan bertanya kembali. Sosok Yuan Tian hampir persis sama dengan miliknya. Menambahkan beberapa informasi sebelumnya, Xiao Yan secara alami mendengar tentang Yuan Tian, penguasa Paradise Lost, tetapi dia hanya mendengar tentang Nanan, bahkan pria di mulut Nanan memiliki sedikit pemahaman. Namun, dari semacam intuisi, Xiao Yan merasa bahwa orang yang mengganggu Nan Nan ini tampaknya entah bagaimana terkait dengan pemimpin dunia di pusat dunia manusia dan pemimpin di luar dunia. Pemain api, penjahat jahat. Yun Qi cemberut, tapi kertakan gigi yang terkandung dalam kata-kata itu membuat Xiao Yan cukup waspada. Paradise Lost selalu menjadi rumah bagi saya dan saudara laki-laki Yuan Tian. Selama bertahun-tahun, hubungan kami selalu sangat ramah, tetapi kemudian suatu hari,
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, temperamen pria itu berubah secara drastis. Dia menjadi tidak sabar, dia menjadi yin dan yang, dan dia bahkan ingin mengambil semuanya dari Paradise Lost secara langsung. Tapi kita adalah penjaga para dewa penjaga, dan kita tidak boleh menggunakan benda-benda itu. Jadi mereka bertarung di dalam dan meninggalkan Paradise Lost. Aku juga ada di dunia ini karena pertarungan itu. Beberapa kata, tetapi secara bertahap memprovokasi Xiao Yan, dan bahkan 4 wanita di sampingnya terkejut dan tergerak. Surga hilang. Dengan terbukanya jiwa misterius di tubuh Yun Qi, mata Xiao Yan penuh dengan keterkejutan, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memegang telapak tangan Yun Qi, menatapnya dengan agak rumit. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa Yun Qi mengalami siksaan yang tak terbayangkan saat jiwa bernama Nan Nan ini mengambil alih tubuh yang terakhir. Saudara Yuan Tian, kali ini kita tidak akan pernah berpisah. Tampaknya merasakan perubahan dalam ekspresi Xiao Yan, Yun Qi berbaring di pelukan Xiao Yan dengan sangat lembut, seolah-olah menikmati dirinya sendiri. Yun Qi berbaring diam di pelukan Xiao Yan, lalu berkedip sedikit, dan kemudian tiba-tiba menyadari beberapa perubahan di langit. Pria yang menyebalkan. Pada saat ini, kelembutan Yun Qi menghilang sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sentuhan kemarahan yang mengejutkan, dan di mata yang jernih, tampaknya ada banyak gambar perselisihan yang muncul secara samar. Di ujung garis pandang, ada retakan yang berdiri di atas kuali langit. Ada beberapa sinar cahaya jahat yang muncul dari celah itu, dan beberapa di antaranya adalah api yang sangat lemah, seolah-olah semacam pertempuran kuno sedang terjadi. Ayo pergi dan membawamu pulang. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membuatmu hidup kembali di dunia ini. Sisanya, aku akan mencari cara. Melihat ke belakang, mata Xiao Yan dipenuhi dengan api, seolah-olah dia merasakan bau yang berbahaya, tapi melihat Nan Nan, Yun Qi masih menggelengkan kepalanya tak tertahankan. Tidak, saudara Yuan Tian, lihat. Saat berbicara, tubuh Yun Qi berdiri dengan bangga, lalu menatap langit di atas langit, dan tangan giok itu menunjuk perlahan. Di atas langit hari ini, ada api putih susu yang tak terhitung jumlahnya dan sinar cahaya hitam legam yang bertarung tanpa henti, seperti pertempuran kuno yang nyata, naik perlahan. Saudara Yuan Tian, Xuandi belum mati. Dunia ini sangat indah sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, jadi saya ingin menjadi seperti saudara Yuan Tian, saya ingin melindunginya. Pada saat ini, suara Nan Nan sangat dingin, dan tidak ada fluktuasi emosional sama sekali. Seluruh orang tampak seperti sepotong es yang membeku untuk selamanya. Jejak kekuatan jiwa itu juga mulai melonjak pada saat ini. Orang itu disebut pemimpin dunia di pusat dunia manusia dan pemimpin dunia luar. Sekarang mereka sudah berjuang untuk menyerang dewa pertempuran. Nan, aku kehilangan banyak ingatan dan banyak kekuatan. Aku harus kembali ke Paradise Lost dan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk melindungi dunia ini. Melihat ekspresi tegas Nanan, Xiao Yan juga menghela nafas lega, dan kemudian menatap Nanan dengan sungguh-sungguh. Surga yang hilang. Sebenarnya, itu selalu berada di sisi saudara Yuan Tian. Nan yang tanpa ekspresi sedikit terkejut dengan kata-kata Xiao Yan, dan kemudian tangan giok itu memeluk punggungnya, dan senyum pucat muncul di sudut mulutnya. Zhao Tianwei, ekstradisi kekuatan segala arah. Four Spirits Divine Pearl, rumah besar dari Divine Garden. Ledakan. Dalam sekejap, gunung belakang seluruh wilayah api tak berujung tiba-tiba meledak menjadi embusan angin, dan napas gemuruh emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. 4 manik-manik spiritual melonjak satu sama lain, dan yang terakhir hilang sebenarnya diisi oleh jiwa, kekuatan Nanan. Di awan keemasan di atas langit, tampaknya ada beberapa hal kuno, yang melintasi kekosongan sedikit demi sedikit, menjauh. Fluktuasi semacam itu seperti sesuatu yang belum pernah terlihat di langit, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk yang terakhir muncul. Fluktuasi formasi ilahi telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jika tidak dihentikan, saya takut. Tapi dari persepsi saya, ada beberapa fluktuasi api putih susu di celah, yang sangat aneh. Di langit yang tinggi dari wilayah api tak berujung, di luar barisan raksasa energi Dundun, Raja Suci melihat celah jahat yang tidak terjangkau, dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan api suci, dia tiba-tiba mencium sentuhan mengerikan darinya. Jika dia datang ke sini, konsekuensinya akan jelas.
Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu mengumpulkan kekuatan kita semua, kemungkinan suksesnya mungkin sangat rendah. Xiao Tianming, yang juga melangkah di udara, mau tak mau menggelengkan kepalanya. Pluto, Raja Kegelapan, Raja Naga Emas dan pembangkit tenaga listrik lainnya di puncak peringkat reinkarnasi sedikit berat di mata mereka. Tingkat kesuksesan. Menghadapi kekhawatiran semua orang, Holy King tersenyum santai. Ayo lakukan, untuk dunia ini dan untuk anak itu. Tubuh Raja Suci berangsur-angsur menjadi lebih tinggi, dan kemudian nyala api putih perak di tubuhnya menyalakan seluruh langit dan bersinar. Kekuatan setengah dewa, kekuatan reinkarnasi. Beberapa suara yang sangat berbeda menyebar dari langit dan bumi. Bang bang bang. Dalam sekejap, suara menusuk dari angin pecah bergema melalui kehampaan, dan semua kemegahan berkumpul di sekitar Raja Suci. Jalan untuk melawan Tuhan. Kelompok cahaya energi misterius dan luas melayang dengan tenang di samping Raja Suci, dan energi langit dan bumi yang mengisinya sudah sangat padat. Tanah Buddha. Di dunia yang dingin dan kacau balau, badai ruang dan waktu terus mengamuk, menyapu dan menelan semuanya di sini. Ledakan. Pada saat ini, di kehampaan dunia ini, ada suara menjengkelkan yang penuh dengan rasa sakit, dan bisikan yang menyakitkan seperti anjing yang berduka, terus-menerus mengeluarkan nafas jahat di sepanjang jalan. Segera setelah itu, sesosok putih susu menerobos, dan lingkaran cahaya agung berkedip, dengan kejam menghancurkan segalanya di sini. Batuk, kamu, siapa kamu? Di tanah tandus dan jahat, tubuh halus pemimpin dunia ekstrateritorial terbaring di tanah karena malu dan kemudian mata iblis merah penuh kegilaan dan kebingungan, jelas mengalami semacam pengalaman hebat kerusakan. Saya pikir kekuatan sumber menelan Tian Yuanzi akan cukup untuk melangkah ke Dewa Dou, tetapi pada saat menelan, sosok putih susu yang aneh ini muncul dari udara tipis, dengan paksa menghancurkan kepala di luar domain menjadi luka serius. Dengan munculnya suara kepala di luar domain, di lingkaran putih susu di belakang, sesosok muncul secara bertahap. Tian Yuanzi, mustahil. Melihat pria tampan yang keluar dari lingkaran putih susu, suara pemimpin dunia luar ternyata bergetar. Setelah Master Dunia di pusat dunia manusia mencoba melahap dirinya sendiri dengan formasi Divine, dia benar-benar dilenyapkan oleh dirinya sendiri dan disempurnakan menjadi kekuatan sumber, membantu dirinya sendiri untuk menyerang dewa yang bertarung, dia dalam bentuk lain. Di Yuanzi, tidakkah menurutmu itu luar biasa? Tian Yuanzi yang aneh menyeringai, dan api putih susu di seluruh tubuhnya mengabaikan roh-roh jahat dari kepala di luar dunia, dan dengan mudah memenjarakan tubuh yang terakhir sepenuhnya. Belenggu sangkar yang dibentuk oleh api putih susu benar-benar menekan pemimpin dunia luar di tanah, tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan munculnya sangkar api ini, nafas di tubuhnya sebenarnya ditelan lawan sedikit demi sedikit. Siapa aku, belumkah kamu menebaknya? Tian Yuanzi yang aneh menggelengkan kepalanya sedikit, dan senyum gila dalam ekspresinya seperti orang gila dengan sifat keji. Dia berencana seperti semut untuk selamanya, dan dia sedang menunggu hari ini. Kamu adalah penguasa medan perang kuno. Kepala di luar domain menjadi pucat, lalu mendongak dengan lemah, menyeret tubuhnya yang berat, dan mengucapkan kata demi kata. Kamu adalah penguasa medan perang kuno. Kepala di luar alam mengucapkan kalimat ini dengan susah payah, dan kemudian seluruh tubuh mulai bergetar secara naluriah, seolah-olah sentuhan ketakutan keluar dari lubuk jiwa, yang tidak dapat ditahan. Medan perang kuno itu misterius, dan pemimpin ekstrateritorial telah lama mengirim para elit klan jahat ekstrateritorial untuk mencarinya, tetapi setelah banyak liku-liku, pencarian itu sia-sia. Medan perang kuno yang legendaris adalah tempat di mana rumah para dewa jatuh. Setelah Anda dapat menemukan lokasi spesifik dari medan perang kuno dan melangkah ke dalamnya untuk mendapatkan jejak tulang ilahi atau nafas ilahi, itu akan menjadi sangat mudah untuk melangkah ke dewa pertempuran. Kurasa setengah benar. Tian Yuanzi, yang dalam keadaan aneh, melihat kepala di luar dunia, dan kemudian tertawa, senyum muram secara bertahap muncul di wajahnya. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Selanjutnya, silakan nikmati pertunjukan bagus terakhir. Setelah Tian Yuanzi selesai berbicara, garis putih susu yang mempesona mulai muncul di seluruh tubuh, dan semua garis dipenuhi dengan api putih susu, dan gelombang kuno perlahan meluap dari tubuhnya. Kemudian garis-garis putih susu itu benar-benar meledak di bawah tatapan ngeri dari pemimpin dunia luar. Ledakan.
Pada saat ini, seluruh dunia Buddha yang redup bergetar tak tertandingi, seperti putaran matahari terik yang menusuk, memancarkan kecemerlangan kejahatan suci yang terik di sini. Fluktuasi energi yang kuat mempengaruhi seluruh dunia Buddha, dan bahkan tanah 1000 besar dunia dapat dirasakan dengan jelas. Cahaya yang kuat ini. Kamu, nafasmu, kenapa asalnya sama denganku? Pada saat cahaya putih susu sepenuhnya mekar, wajah kepala domain asing berubah secara dramatis, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia menatap yang terakhir dengan tak percaya. Di tubuh orang ini, sebenarnya ada jejaknya sendiri, bahkan ki asli Tian Yuanzi. Perasaan itu, seolah-olah dia adalah bagian dari mereka juga. Saat malapetaka itu datang, aku dihancurkan oleh orang itu dan berubah menjadi 3 bagian. Dengan kekuatan sihir, dewa ini menghapus ingatan kalian berdua. Komposisi api pertama sama sekali bukan kalian berdua, tapi kita bertiga. Tian Yuanzi, Earth Yuanzi. Dewa ini adalah Yuanzi manusia dan mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Hehehe, sebuah kebohongan besar yang menyebar selama berabad-abad mengalir keluar dari mulut Ren Yuanzi, dan kemudian semua kekuatan Ren Yuanzi mendidih sepenuhnya, dan tanpa ragu-ragu, dia bersiul pada ras jahat di luar wilayah itu. Dalam sekejap, kepala di luar alam tidak bisa bergerak, dan energi yang dimotivasi oleh seluruh tubuh Ren Yuanzi berubah warna, lingkaran putih susu murni, terus-menerus menjulang di tempat alam Buddha yang gelap dan jahat ini. Jika Anda melihat dengan samar, sepertinya semacam roh suci kuno, perlahan berubah dan terlahir kembali. Dan dengan perpaduan 3 sumber energi surga, bumi dan manusia, gelombang ketakutan yang tak terlukiskan secara bertahap menyebar dari tanah Buddha, melalui celah-celah jahat di atas langit 1000 dunia, terus-menerus mengejutkan dan mengawasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang membingungkan adalah bahwa kekuatan penghancur tidak segera menyebar ke dunia 1000 besar, tetapi terus meluap melalui celah-celah jahat di dunia 1000 besar, seolah menunggu sesuatu. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar mengangkat kepala mereka dengan susah payah, melihat fluktuasi mengerikan di celah jahat, sentuhan ketakutan dan keputusasaan yang tak terkatakan secara bertahap merayap ke dalam hati mereka. Ledakan. Di pegunungan di belakang wilayah api tak berujung, 5 bola spiritual di telapak tangan Nanan menjulang, dan pengaturan satu sama lain memicu energi yang menghancurkan dan menakutkan. Lingkaran awan emas terus-menerus tidak aktif di atas kepala keduanya, dan kemudian riak emas perlahan beriak, seolah-olah membangun dengan semacam jimat kuno. Itu akan memakan waktu. Pada saat ini, kekuatan jiwa Nan mundur secara aktif. Yun Qi mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, melihat celah jahat di atas langit, dan segera menggigit gigi peraknya. Di bawah pohon kuno yang menjulang tinggi, Xiao Yan perlahan duduk bersila, melihat celah jahat di langit, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, lalu menoleh dan menatap 4 wanita di sampingnya, mengangguk ringan, lalu memejamkan mata dan mulai mengatur napasnya semua kekuatan dalam tubuh. Dan dengan munculnya situasi seperti itu, sepasang mata jahat yang dingin tiba-tiba muncul di celah jahat, mata jahat itu sedikit melonjak, dan target perlahan mengunci Raja Suci dan yang lainnya di langit. Bang bang bang. Pada saat yang sama, di langit yang luas, tubuh Raja Suci menjadi lebih cerah, dan riak energi putih perak meluas dengan cepat, mencapai ukuran 10.000 kaki dalam sekejap mata, dan pola suci kuno dari api suci kedua tiba-tiba berubah, samar-samar membentuk sejumlah besar bintang, tergantung di sampingnya, memicu lipatan kekuatan ilahi dengan kemegahan yang tak tertandingi. Kekuatan semacam ini, tidak cukup. Di kejauhan, Ratu Malaikat King Yuan tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit ketidakberdayaan di matanya yang indah, dan di belakang 12 sayap malaikatnya mengipasi, api suci malaikat, dan tongkat malaikat melambai bersama. Dunia ini harus dijaga, sendiri, jika ini saatnya telah tiba untuk mundur, dan saya khawatir seluruh dunia 1000 besar akan menjadi tak bernyawa. Apakah kamu gagal? Merasakan sikap Raja Suci, Xiao Tianming dan yang lainnya yang sangat lemah juga menggelengkan kepala tanpa daya. Demigod, kuasa dewa, dewa pertempuran. Kesenjangan antara ketiganya tampak sederhana, tetapi kesenjangan yang sebenarnya seperti jurang yang tidak dapat dijembatani. Ratusan juta bintang, otoritas para dewa. Di belakang King Yuan, bayangan suci malaikat dengan ukuran ratusan ribu kaki bersembunyi di belakangnya, seperti penjaga nyata dari rumah ilahi. Napas Hongmeng. Pada saat yang sama, aura Raja Suci juga melonjak, dan 2 serangan berikutnya meluap. Bang!
Giok King Yuan mengangkat tangannya, seperti dewa, meluncurkan serangan terkuat melawan celah jahat. Cahaya ilahi yang menyilaukan bersinar di 9 langit, dan meledak dengan aura ilahi tertentu. Serangan Raja Suci di samping juga melepaskan segalanya dan melesat tiba-tiba. Dua serangan, selama 9 hari, membawa misi suci yang kuat, melesat menuju celah jahat. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berhenti bernapas, dan mata mereka tertuju pada celah jahat. Bisakah kedua serangan ini mengguncang celah jahat? Puff! Dua serangan mengikuti satu demi satu, tetapi yang membingungkan semua orang adalah bahwa suara kecil muncul, dan kemudian kedua serangan itu perlahan menghilang ke dalam celah-celah jahat, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Dalam sekejap, keterkejutan di wajah King Yuan dan Raja Suci tidak dapat ditingkatkan lagi. Serangan dari dua Divine Art tidak bisa menggoyahkan celah jahat ini. Nah, sepertinya ada aura asing. Pada saat ini, ekspresi bermartabat secara bertahap muncul dari mata King Yuan yang jernih, dan mata yang indah itu terus menatap mata jahat dari celah-celah jahat, samar-samar menyadari sesuatu. Napas apa? Raja Suci berkata, "Senior, kamu seharusnya tahu lebih baik dariku." King Yuan menggelengkan kepalanya. Itu, bau api suci pertama. Ketika ditanya oleh King Yuan, Raja Suci menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia mengatakan ini, suasana di seluruh dunia menjadi benar-benar sunyi, seolah-olah ada semacam ketakutan yang tak terkatakan, memenuhi pikiran mereka.